Halo semua, perkenalkan gue Novia dan pada kesempatan kali ini gue pengen ngomongin pengalaman gue pada persiapan sekaligus eh, ketika eksekusi tes dari DALF C1 atau C1 dari bahasa Prancis. Sesuai namanya, DALF adalah Diplôme d'approfondi de la langue française, atau bisa dikatakan sebagai ya diploma bahasa Prancis. Kenapa gue ambil tes DALF ini? Atau mungkin teman-teman taunya DELF, tapi kalau DELF itu untuk level A1, A2, B1, B2, DALF untuk C1, C2. Kenapa gue ambil? Apakah gue ingin kuliah di Prancis? Apakah gue ingin kerja di Prancis? Ya, dalam hati kecil mungkin ada keinginan seperti itu ya, walaupun sebenarnya itu bukan alasannya. Alasan utamanya adalah karena gue ingin memperbaiki, meningkatkan kualitas gue, kapasitas gue dalam menggunakan bahasa Prancis. Jadi sebagai latar belakang aja, gue dulu kuliah di sastra Prancis cukup lama, ya 4 tahun lah, kuliah pada umumnya. Terus setelah lulus, gue tuh nggak langsung menggunakan bahasa Prancis gue dengan rutin. Jadi gue tuh sempet lupa, kayak udah jarang make. Gimana pun juga, kapasitas atau kompetensi berbahasa apapun tuh sama aja kayak kita misalkan olahraga yang membangun otot. Kalau misalkan kita tidak melatih otot kita, lama-lama otot kita juga akhirnya gombior. Sama lah kayak kita berbahasa, bahasa apapun, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Jepang, bahasa Korea, kalau kita nggak pakai, ya lama-lama bakal lupa gitu. Terus ketika pandemi, ketika gue mempunyai lebih banyak waktu untuk berpikir bagi gue sendiri, akhirnya gue kayak berpikir tuh, kayaknya nggak ada salahnya nih kalau misalkan gue ambil tes C1 dari bahasa Prancis atau C1, atau bisa dibilang level upper intermediate. Gue sebelumnya udah punya level B2 atau B2, walaupun emang nilainya ya pas-pasan lah, tapi setidaknya gue udah punya diploma B2. Gue jujur nggak terlalu ngincer nilai. Dan untuk C1 juga jujur gue juga nggak ngincer nilai, gue lebih kepada menggunakan tes C1 itu sebagai titik tujuan gue untuk mendorong gue lebih rajin aja untuk merangkul kembali bahasa Prancis. Nah, apa saja yang gue lakukan, apa saja yang gue persiapkan sebelum akhirnya gue mengambil tes C1 atau C1? Pertama, karena gue udah lama banget tuh nggak belajar bahasa Prancis dan gue orangnya males, gue butuh tutor yang cocok, yang pas banget. Akhirnya gue mengambil kelas prepa atau preparation atau persiapan dari DALF C1 atau C1 di IFI atau Institut Français Indonésie di Tamrin. Tapi karena ketika itu COVID di tahun 2021, jadi gue online. Jujur gue seneng banget online, jujur, karena gue nggak usah keluar rumah, repot-repot naik kereta, ngongkos lagi, capek-capek, terus les, abis itu balik, banyak biaya-biaya siluman. Walaupun emang mungkin buat beberapa orang lebih seneng offline, tapi gue online nggak masalah. Ternyata gue ketika itu online, dan setahu gue tahun 2023 pun juga masih dibuka ya kelas online, sampai awal 2024 masih dibuka kelas online. Dan gue sangat senang dengan keputusan gue mengambil kelas itu. Jadi kurang lebih 2-3 bulan kita dipersiapkan setidaknya seminggu 4 jam setiap Sabtu, dan menjelang beberapa minggu menjelang tes DALF. Ketika itu gue mau ambilnya bulan Juni. Beberapa minggu sebelumnya, sebelum akhirnya gue ambil tes, ditambah jamnya jadi 8 jam per minggu. Jadi 4 jam Sabtu, 4 jam Minggu, alias teler. Gue gak punya weekend, tapi ketika itu juga pandemi, jadi gue gak bisa kemana-mana. Gue mencurahkan waktu gue untuk DALF. Jadi itu salah satu tahap pertama gue untuk fokus.
Dan kenapa menurut gue juga penting banget untuk ambil kelas preparation DALF, karena gue pas itu juga nggak punya bahan buku DALF Seang sama sekali sih. Mungkin gue bisa beli gitu ya di lewat Amazon kayak beberapa buku DALF Seang, tapi di sisi satu ya gue males gitu, gue suka double juga, jadi gue butuh tutor. Gue nggak terlalu pede lah intinya gitu, karena gue juga lolos level B2 atau B2 pardon dengan nilai papasan gitu. Terus selain itu gue juga merasa kelas prepanya itu bermanfaat karena pesertanya tuh ada yang dari Jogja, ada yang dari Depok, ada yang dari Jakarta, beragam banget lah. Jadi itu salah satu keunggulan dari kelas daring. Jadi pesertanya nggak perlu harus datang ke Jakarta, tapi mereka tetap bisa ikut kelasnya di tempat masing-masing dan tetap efektif banget menurut gue. Selain ikut tes prepa, gue juga ikut italki. Nah ini bukan ikut sih, maksudnya gue juga pakai jasa di italki. Apa itu italki? Italki itu bisa dibilang sebagai wadah buat temen-temen melatih kemampuan bahasa, terutama berbincang dengan guru, pengajar, atau mungkin teman bicara aja. Karena gue beberapa kali ambil tutor atau sesi di italki, dan gaya orangnya itu berbeda-beda. Ada yang satu gayanya kayak guru banget, kayak kita dikasih PDF, terus setiap kita ngomong ada salah grammar langsung dibetulin. Dua, ada yang kayak misalkan native yang emang cari pemasukan tambahan aja dengan menjadi teman berbicara. Ada juga yang seperti itu. Jadi pokoknya teman-teman sesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman dan tentunya juga dengan budget teman-teman semua. Itu menurut gue juga bermanfaat karena melatih kepercayaan diri gue untuk berbicara dalam bahasa Prancis. Karena selama ini tuh sebelum gue ikut prepa, gue tuh sering banget takut. Padahal takutnya itu nggak penting, kayak takut grammarnya salah lah, takut sintaksisnya salah lah, takut struktur bahasanya salah. Ya memang di bahasa Prancis tuh struktur yang baik penting, tapi lebih penting lagi adalah kita punya keberanian untuk ngomong, untuk menggunakan bahasa Prancis secara aktif. Apalagi salah satu tujuan utama gue untuk belajar bahasa Prancis sampai gue ambil jurusan sastra Prancis dulu pas kuliah adalah gue bisa menggunakan bahasa Prancis dengan pede dan bisa berkomunikasi dengan lancar dengan sesama pengguna bahasa Prancis. Simple itu aja gitu. C'est simple comme ça. Dan menurut gue italki cukup membantu gue. Dan tiga, ini mungkin agak sulit teman-teman temui, tapi karena gue di sastra Prancis, jadi gue punya temen yang juga minatnya serupa dong kayak gue. Dan dia jauh lebih jago daripada gue. Dia udah punya level C2 bahkan, yang udah presque comme native atau hampir kayak penutur asli. Keren banget. Gini deh, gue tuh pas masuk ke sastra Prancis, gue tuh pengetahuan bahasa Prancisnya bisa dibilang 0,00001. Itu aja gue cuma tahu dari Duolingo sih, Brit. Dan dia udah punya diplom B2 atau B2, atau dia udah level intermediate. Dia sudah jago gitu. Jadi gue pun memutuskan kurang lebih sebulan atau 2 bulan per minggu untuk ambil sesi tambahan bareng dia untuk persiapan tes ini gitu. Terus selain ketiga poin itu, gue juga menambah khasanah bahasa Prancis gue sesimpel dengan mengubah menu HP gue jadi bahasa Prancis. Terus gue juga sering nonton bahasa Prancis, video bahasa Prancis kayak misalkan di Easy French. Itu membantu gue banget Easy French karena gue bisa mendengarkan percakapan sehari-hari masyarakat Prancis dengan logat yang beragam. Itu untuk membiasakan kuping gue aja sih, dan juga gue berusaha untuk ya nulis di buku. Terus tadi agak kepotong storage gue habis. Jadi intinya kita pun juga berusaha, walaupun gue males ya, sekali lagi gue berusaha untuk ya mensituasikan diri gue dalam situasi très français, ya français sama aja.
situasi yang penuh dengan bahasa Prancis agar gue terbiasa gitu. Dan menurut gue itu cukup bermanfaat, kombinasi metode belajar seperti itu, karena dengan kelas preparation gue tuh bener-bener digembleng banget selama 4 jam belajar dari format tes, terus kayak tips and trick ketika tes, karena bahkan orang Prancisnya pun belum tentu bisa lolos DALF. Soalnya formatnya kan beda, kayak misalkan kita nulis esai itu kita harusnya nggak bisa langsung tiba-tiba nulis bebas, nggak, kayak dikasih tips sama madamnya, Madam Fauzia, merci madam, kayak dia bilang kalau misalkan prepa seang ya kurang lebih dibuka dengan inti masalahnya, terus habis itu kita ngomongin, kita jabarin apa aja sih masalahnya, terus tambah opini kita, habis itu penutup. Pokoknya jelas lah formatnya, intinya kurang lebih seperti itu. Terus kayak kita juga harus perhatiin peraturannya, kalau emang peraturannya bilang 500 kata, kita harus patuhi 500 kata. Nggak boleh tuh kita nulis 600 kata, mau kita misalkan jago nulis. Kalau misalkan kita jago nulis tapi kita nulis 600 kata alias lewat dari batasan yang misalkan ya 500, gue lupa persisnya, ya kita langsung bisa dianggap tidak lulus karena tidak mematuhi peraturannya, karena dianggap kayak kita tidak bisa memberikan opini dalam 500 kata, kita tidak bisa memberikan opini yang singkat, padat, jelas, kurang lebih seperti itu. Terus itu kan persiapannya. Nah pas di hari H, jujur gua deg-degan banget. Dan ketika itu yang tes tuh cuma 8 orang di IV Tamrin. Kalau nggak salah ada temen gue satu yang temen les juga, jadi 6 orang lainnya tuh gue nggak kenal, tapi gue dan temen gue itu satu kelas di kelas preparation seang. Di kala tes, gue bisa kasih tips mungkin buat temen-temen, kayak santai aja, pede aja, nggak usah terlalu pusing sendiri mikirin apakah gue lolos atau enggak. Do your best, ya, jadi bahasa Inggris kayak faites le meilleur, ya berusaha sebisa mungkin temen-temen, dan gak usah ngeliatin orang lain, sumpah. Karena gue inget banget, gue tuh sempet jiper ngedenger salah satu peserta ngomong gini, iya tuh saya nulis panjang banget, sampai berlembar-lembar gitu pas lagi sesi esai atau produksi ekrit. Gue di satu sisi kayak jiper, kayak anjir gue nulis dikit aja udah bingung cuy, terus lu bisa berlembar-lembar. Tapi di sisi satu gue mikir, kok lu bisa nulis berlembar-lembar, kan disuruhnya cuma sekian ratus kata gitu. Kayak balik lagi ke situ kan, kayak udahlah nggak usah mikirin orang lain, kayak fokus dengan diri sendiri, intinya seperti itu. Terus satu lagi tips yang mungkin bisa gue kasih tahu adalah ketika produksi oral atau PO, teman-teman gak usah terlalu mikirin apakah kata-kata yang teman-teman produksi itu sophisticated atau beneran bagus banget, yang kayak high words, kata-kata yang begitu indah. Jangan. Kalau kebanyakan mikir kayak gitu, sedangkan teman-teman ngomong lancar aja masih belibet, malah nanti nyusahin teman-teman, sumpah. Menurut gue pribadi, mendingan teman-teman pakai kata-kata yang simple tapi jelas, tapi opini teman-teman tuh tersampaikan di produksi oral. Itu gue jujur pas produksi oral deg-degan mampus. Apalagi pakai masker dan pakai face shield, pas itu masih ketat banget. Jadi ketika tegang kan kita butuh oksigen yang lebih banyak. Nah ketika tegang tuh oksigennya terhambat karena kan pakai tebel banget kan, pakai masker dan face shield. Itu cukup mengganggu ritme gue cuy. Gue nggak bisa bernapas dengan tenang. Bahkan gue saat perkenalan pun juga nggak lancar gitu loh. Dan belibet juga karena gue jadi mikirin, kok kata-kata gue tidak sophisticated. No, pede aja. Kasih yang terbaik dari vocab yang teman-teman ketahui. Karena kalau tes ya udah, teman-teman udah nggak bisa nyari apapun lagi, nggak bisa menggali-gali lagi apa yang ada di kepala teman-teman atau yang teman-teman sudah terbiasa gunakan. Ya udah itu pakai. Yang penting teman-teman ngerti substansi dari apa yang teman-teman omongin. Dan voilà,
Gue bersyukur banget. J'ai de la chance de passer et obtenir mon diplôme de C1. Yeay, walaupun emang nilainya tipis-tipis, tapi yaudah. Yang penting gue tercapai tujuannya dengan belajar bahasa Prancis lagi dengan lebih serius. Terus ya gue dapet sertifikat. Lumayan banget cuy, seumur hidup gitu. Dan gue sih rencananya kalau emang dilancarkan gue juga mau ambil DALF-C2 kalau gue nggak mager di tahun 2024 nanti. Biar nanti kalau misalkan gue ke Prancis atau negara francophone lain bisa cus. Oke, itu aja. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Merci beaucoup à vous. J'espère les meilleurs pour vous. J'espère que vous pouvez réussir avec vos... tuh kan gue bingung. Avec vos examens de DELF ou bien de DALF. Kalau misalkan ada pertanyaan langsung aja tulis di komen. Nanti mungkin kita bisa ngomongin di video atau mungkin di kolom komentar juga. Et c'est tout pour maintenant. Merci encore une fois. Terima kasih sekali lagi. Et ciao. Au revoir. Dadah.